Kami bermaulidur Rasul itu isinya baca sholawat, berbagi sedekah, silaturahmi antar tetangga, i'tikaf di masjid. Apa kata ulama Arab? Kalau begitu bagus. Karena informasi yang kami dengar isinya maksiat, joget-joget, dangdutan. Belum pernah Pak kita dengar ada orang maulid Nabi isinya dangdutan. Pernah Bu? Dalam rangka maulid Nabi kita undang Ayu Ting Ting, tripping dari pagi sampai pagi. Halo. Yang pertama nggak mungkin manggil Ayu Ting Ting. 5 lagu 100 juta. Undang Ustadz Ahmad murah meriah. Bisa nyanyi, bisa joget 500.000. Bahkan kemarin saya ngisi di Tanjung Umah, saya pas pulang ternyata saya buka amplop isinya susunan mata acara. Betul. Ustadz mohon maaf ketuker. Gimana nih Ustadz? Transfer. Udah jauh-jauh ngasih nggak seberapa, lupa pula. Tapi saya dengar-dengar di sini insyaallah lebih Ustadz katanya, kata Kiai Imam lebih katanya. Amin ya Rabbal. Jadi maulidur Rasul di hukum-hukum itu bingung saya Pak. Ada orang cerewet banget tentang maulid Nabi, bingung saya. Anda punya masalah apa dengan Nabi Muhammad? Kita kumpul di sini, bermajlis di sini, baca sholawat di sini karena mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, karena bersyukur dan senang atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bu, ini ceramah saya kurang lebih ada Habib. Memangnya orang sini kuat sampai jam 12? Besok kerja loh, kerja dipecat pula nanti nggak masuk. Kuat sampai jam 12? Mantep. Sampai jam 1? Sampai jam 2? Wih, mantep Bib. Ditanggung nggak kena ada itu Bib. Jadi yang kuat sampai jam 11 silahkan duduk sini sampai jam 11. Yang kuat sampai jam 12 duduk sini sampai jam 12. Sampai jam 1 silahkan duduk sini. Insya Allah saya dengan Habib kurang lebih setengah 11 pulang. Kita duduk di sini dalam rangka bergembira, senang atas lahirnya Nabi Muhammad, dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad. Orang para nabi saja cemburu dengan kita, Pak. Banyak riwayat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa cemburu dengan kita karena kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kok senang? Nggak boleh, Bu. Ibu punya ayam bertelur aja senang nggak? Ibu punya mantunya hamil kemudian melahirkan anaknya hitam bulat rambutnya keriting, seneng nggak? Masa Nabi Muhammad lahir kita nggak boleh seneng? Hello, ada nggak orangnya di sini? Saya baca dalam kitab Fawaidul Muhtarar li Sarikil Akhir karangan Habib Zain bin Sumaid, ada satu riwayat Abu Lahab itu masih pamannya Nabi, tapi yang paling musuhi Nabi, paling membenci Nabi, paling menghalangi Nabi, paling pengen menghancurkan Nabi. Sampai satu-satunya surat dalam Al-Quran tersebutkan salah satu umat Nabi Muhammad yang terlaknat cuman Abu Lahab dengan istrinya Abu Lahab. Betul? Betul? Abu itu artinya bapak, Lahab itu glowing. Abu Lahab itu tampan Pak, Bu. Sampai disebut Abu Lahab itu glowing, bersih, bangsawan. Tapi karena laki-laki Abu, kalau ada perempuan jadi karena laki-laki Abu Lahab. Kalau ada perempuan glowing berarti Ummu Lahab. Kalau ada ibu-ibu karena glowing skincare berarti Ummu Lahab, berarti ibu yang jawab. Ada ibu-ibu taklim lewat, glowing Ummu Lahab. Abu Lahab 1474 tahun yang lalu Pak, sampai sekarang kuburannya masih bau busuk. Kurang lebih sekitar 50 meter persegi areal kuburannya Abu Lahab. Kalau nggak percaya, insya Allah nanti saya tanggal 20 berangkat, 20 November bawa jamaah umroh. Ayo kita tengok, ada tralisnya. Kalau dibuka tralisnya sampai sekarang masih bau busuk. Abu Lahab itu ketika mau mati, ketika mau mati Abu Lahab itu Allah kasih penyakit misterius, seluruh tubuhnya busuk sampai mati. Dan tidak ada satupun orang yang mau ngurus Abu Lahab, cuman makin mengganggu baunya, sehingga Abu Lahab didorong pakai kayu, dimasukin ke lubang, dilempar pakai batu sama tanah, sampai numpuk, sampai nutup. Sampai sekarang
areal itu baunya busuk luar biasa sampai sekarang. Tapi aneh binti ajaib. Dalam kitab Fawaidul Muhtaro itu disebutkan ada satu riwayat, salah satu keponakannya Abu Lahab mimpi ketemu Abu Lahab. Di dalam neraka Abu Lahab dapat laknat dan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu, yang tidak pernah Allah berikan kepada yang lain kecuali Abu Lahab. Tapi aneh binti ajaib, dari mata kaki ke bawah Abu Lahab tidak tersentuh api, artinya masih dapat rahmat. Ditanya, paman, bagaimana rasanya? Ampun, ampun ya Allah, panasnya pol. Masya Allah, bukan pokoknya lah, dia merasa ampun pokoknya, nyesel luar biasa. Cuman kok paman, kenapa mata kaki ke bawah tidak tersentuh api? Iya, sebabnya cuman sekali bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Dulu ketika Nabi Muhammad belum jadi nabi dan merubah sistem peradaban Arab, kalau ada orang punya anak laki-laki senang semua suku. Kalau punya anak perempuan langsung sembelih, kubur hidup-hidup. Karena zaman dulu perempuan itu dianggap cuma ngabisin duit. Pipi dibedakin belinya pakai, bibirnya pakai lepet setip kupingnya anting-anting gelangnya pakai, tangannya pakai gelang kalungnya pakai emas arisan, kredit, tiktokan. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang insya Allah enggak, amin, enggak beda maksudnya. Sehingga zaman dulu kalau punya anak perempuan langsung dibunuh, kalau punya anak laki-laki senang semuanya, termasuk Abu Lahab. Ketika dikabarkan, hai Abu Lahab, engkau punya keponakan laki-laki tampan luar biasa sempurnanya, yang mengasih kabar itu namanya Thuwaibah. Karena saking senangnya Abu Lahab dimerdekakan budaknya itu namanya Thuwaibah. Satu kali senang ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dapat rahmat, mata kaki ke bawahnya tidak dibakar di api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ibu-ibu, bagaimana bapak-bapak, tiap tahun kita bermaulid, tiap minggu kita bermaulid, tiap bulan kita bermaulid, karena rasa cinta dan suka kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah masih mikir masuk neraka? Insya Allah masuk surga semuanya. Amin. Amin ya robbal. Tinggal ayo kita jadikan momen ini, malam ini, karena luar biasa. Ini tempat yang keberapa Pak? Batam Kota sampai 26 hari, Hubul Mustafa sampai 60 hari. Kemarin saya jadi Lekuas, itu katanya 2 bulan juga. Hampir setiap tempat Maulidur Rasulnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Syukur-syukur nanti tahun depan Maulidur Rasulnya setahun. Tiap pojok kota Batam isinya baca sholawat, amin. Yang luar biasa Kiai, kemarin saya diundang sama anak-anak autis. Anak-anak autis maulid 170-an anak-anak autis, dan tidak ada yang ribut. Khidmatnya luar biasa. Cuman kita nggak ngerti dia baca sholawatnya. Tuna rungu, tuna bicara, cuman nggak ada yang main-main. Subhanallah, diam semua. Anak-anak TK pada maulid. Saya kemarin diundang di Tiban Palem, anak-anak TK maulid duduk diam. Saya bilang, Bu, dikasih apa? Enggak ada Ustaz, tenang aja, ceramah aja Ustaz. Saya nyeramain anak TK tentang Rasulullah, nggak ada yang ribut. Dan hampir setiap perumahan di kota Batam kita sama-sama tahu, band kepet rata-rata 3-4 kelompok. Betul, ini band kepet namanya, tukang ngepretin kompang tuh. Anak-anak ada, ibu-ibu ada, remaja ada. Betul Bu, bapak-bapak ada. Nanti musim pileg biasanya yang ibu-ibu pecah jadi 2, tambah banyak. Nenek-nenek pun ada. Alhamdulillah. Jadi momen maulud pada malam hari ini, peringatan malam ini, ayo kita ingat ke Nabi lagi, dekat ke Nabi lagi. Maaf, jangan kepedean ibu bapak kalau cuma tok ahli sholat. Maaf ya, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli puasa, nanti dulu, jangan bangga dulu, jangan sombong dulu. Walaupun itu jadi dasar kita beragama. Karena Nabi pernah berucap, bahkan nanti di zaman umatku, sholatmu kalah dengan sholat mereka, puasamu kalah dengan puasa mereka, bacaan Quranmu kalah dengan bacaan mereka. Tapi Nabi mengatakan mereka keluar dari Islam.
Ada orang ahli sholat, ada orang ahli puasa, ada orang ahli Quran, tapi Nabi mengatakan mereka keluar dari Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Khawarij. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang kita kaget, Pak. Rajin ke masjid, sholatnya pun di masjid terus, kalau sujud ya Allah sampai cap sajadah Turki itu nempel di keningnya tuh. Tapi tiba-tiba bom. Betul. Kerjaannya ngafir-ngafirkan orang. Beda sedikit kafir, beda sedikit bid'ah, beda sedikit neraka. Kayak jadi panitia neraka. Bukan orang sini, bukan orang Tanjung Pinang. Tapi katanya Tanjung Pinang sudah pindah ke sini. Nabi Muhammad kerjaannya mengislamkan orang, dia kerjaannya mengkafirkan orang Islam. Nabi Muhammad mengislamkan orang kafir, dia kerjaannya mengkafirkan orang. Nabi Muhammad kerjaannya memuji, dia kerjaannya mencaci. Nabi Muhammad kerjaannya merangkul, dia kerjaannya memukul. Luar biasa. Jadi penting sekali cinta dan bersambung kepada Rasulullah, itu penting. Bu, maka mulai malam hari ini dan seterusnya nyambungin terus dengan Rasulullah. Caranya gimana Ustaz? Perbanyak baca sholawat. Satu, perbanyak baca. Ibu lagi masak, baca so. Sambil nyuci, baca so. Sambil nyapu, baca so. Motong terong, baca so. Salatullah salamullah ala Tuhan. Sambil nimang anak, baca so. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Awas nanti jangan dijurin anak. Nina bobo, kalau tidak bobo digigit kebo. Sambil hamil baca so. Allahumma sholli sholatan. Gitu. Jangan mabok lagi, judi lagi. Ku tak mau engkau begitu pas anaknya lahir teler. Bu, setuju nggak? Bapak yang berangkat kerja mulai besok dari starter motor sampai tempat kerja jangan luput dari sholawat. Cekek. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Sholawat Jibril aja pendek. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Bapak yang starter mobil dari starter mobil sampai ke tempat kerja ganti itu musik-musik di mobil tuh. Malu dengan uban. Sudah ubannya pada putih di mobilnya. Sambellah do. Nah. Ganti so. Orang Pak Ibu sekeras apapun kalau Anda terus mendawamkan selawat hatinya, Allah akan lembutkan. Jujur. Makanya kata para ulama, amalan umat di akhir zaman itu yang terbaik sholawat. Saya kemarin bawa jamaah pas di Madinah, saya tampak Pak, kayaknya sih orang Taliban. Udang-udangnya kayak ada kipasnya, sangar, jenggotnya panjang, sangar, jadi duduknya saya setengah nongkrong. Saya deketin, ini orang keras banget kayaknya. Saya pegang pahanya, saya baca sholawat. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mannahu. Tenang, nanti kita goyang bareng-bareng. Saya pegang begitu, nangis. Aku nangis padahal sangar Pak. Saya mungkin ini prasangka saya, ini kayak Taliban. Saya pegang tangan, nangis. Nangis pas ditarik lagi tangan saya, pegang sekali, terus sholawat lagi. Waduh, dari habis asar sampai setengah 6 saya baca sholawat. Saya mau berhenti, takut saya. Habib, saya ta'ib, anak ta'ib. Atau ngomong apa? Sampai 1 jam lebih saya baca sholawat. Artinya sekeras apapun Pak, kalau setiap pojok kota Batam ini kita sholawatin, insya Allah
orang-orang yang hatinya keras, merasa sok paling benar sendiri, merasa sok paling hebat sendiri, merasa paling mengerti tentang Nabi sendiri, Allah akan lembutkan hatinya. Allahumma, terutama diri kita setelah ini perbanyak baca sholawat minimal 1000. Minimal berapa? Berangkat kerja baca pulang kerja baca tapi sesuaikan Pak, nanti kalau berangkat kerja besok Pak, jangan keluar dari rumah Salam Muhammad. Orang apa ini katanya? Dibuka jendela, wala caleg gagal. Bu, Pak Ustadz, saya tuh sukanya sholawatan tuh pakai kompang. Bu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kalau baca qasidah suka bersyukur, senang. Kami kemarin baca sholawat Pak Ustadz di masjid, terus tiba-tiba dimatikan sama pengurus soundnya. Saya tanya kenapa? Kata pengurusnya suara perempuan aurat. Bahkan kata Imam Syafi'i begitu Pak Ustadz, ini salah paham nih. Orang zaman sekarang kalau nggak salah paham gagal paham. Anna sautal mar'ati aurah, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya suara perempuan itu bisa mengandung aurat, bisa tidak mutlak. Kalau andai kata dikatakan suara perempuan secara mutlak adalah aurat, apa ya ibu nggak boleh ngomong? Siapa yang ngasih suara? Terus ibu ke pasar pakai bahasa isyarat itu? Kata pedagangnya apa? Oh bebek. Terus yang payah nanti pas beli terong gimana coba kodenya? Ayo. Nanti pedagangnya buka sarung pula. Pukul. Tapi ingat, ibu-ibu yang kalau sholawatan pakai hadroh, niatnya jangan hadrohnya, tapi sholawatannya. Tapi kalau niatnya hadrohnya, kebanyakan ribut, pecah, tekar mulu. Orang Pinang. Lagi sholawatan mukul bertengkar. Karena temennya itu mungkin gak nyambung. Saya tanya kenapa tadi pas sholawatan kok bertengkar? Gak nyambung Pak Ustaz. Gak apa-apa. Sholawatan nyambung gak nyambung, pukul aja nggak Pak. Nanti lama-lama udah nyambung. Allahumma sholawatannya kemana, mukulnya kemana, pukul aja kata Pak. Nggak dosa kok. Betul Bu. Ustaz, kalau saya tuh baca sholawat kebetulan pakai Ustaz. Apa? Pakai irama suasana hati. Boleh ke Ustaz? Boleh. Kalau tanggal muda kan Pak Ustaz biasanya agak ngerti. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, Allah ya Nabi salam, alaika ya Rasulullah salawatullah alaika. Irama tanggal, kalau tanggal itu kan agak melo tuh. Saya Pak 99,9% jamaah saya itu emak-emak semua. Jadi saya paham. Sholawat dipimpin oleh Ibu Sumiati. Untuk. Mari kita sama-sama baca sholawat ibu-ibu, moga-moga nanti di akhirat dapat syafaat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawat. Ya Allah, pas tanggal tua kayaknya kompak banget ya, kayaknya dari hati banget ya. Ya Allah, memang tanggal tua ya Bu ya. Oh iya, moga-moga Allah bukakan rezekinya kita semuanya, amin. Bibarakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Bahkan kalau perlu Bu, sholawat itu jadi kode di rumah.
Gak usah banyak ngomel-ngomel ke suami. Bu, dalam kitab Mar'atus Sholihah, ibu atau istri yang ngomelin suaminya satu kali saja, gugur amal ibadah yang ia kerjakan hari itu pahalanya. Hati-hati, suami itu jangan diomelin terus. Pulang kerja diomelin, pulang mancing diomelin. Istrinya gemuk, suaminya kecil, makan hati. Di Inggris bu ada survei bu, istri yang suka cerewet sama suami, suaminya cepat mati. Jangan, cukup pak udah aja. Mas, kalau mama di dapur baca sholawat melo, tandanya beras habis, belanja habis. Kata suaminya oke. Pulang kerja suaminya itu, mah kopi. Ya Nabi salam alaika. Kata suaminya, oh ala ente kopinya. Udah lama teh manis. Ya Habib salam alaika. Suami istri bareng-bareng. Sholawatullah alaika. Kata suaminya, udah lama air putih aja. Langsung istrinya manggul galon. Tolal badru. Setuju bu? Setuju bu? Jadi kode manggil taklim. Jangan lagi taklim. Biasanya kalau ibu-ibu mengadakan taklim kan sudah juga di-share di grup, di japri, bahkan di telepon. Betul nggak untuk hadir? Nanti kalau pas acaranya nggak usah lagi diumum-umumin. Ngapain? Jam berapa bu ngaji? Jam 1:30 Ustaz. Saya orang biasa disiplin tepat waktu. Jangan coba-coba undang saya. Besok undang aja saya kesini. Promosi 500.000, murah meriah, nggak bisa bikin ketawa lupa hutang lagi. Ya, bu, 1:30 saya datang. Mana jamaahnya? Biasa Pak Ustadz, emak masih di begitu. 1:30 nanti datangnya jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang masih di rumah, secepatnya datang ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah di tempat. Ini gimana ceritanya Ustadz duluan? 5 menit kemudian datang 5 orang. Bib, di Batam gitu Bib. Habib mungkin nggak percaya, terbukti Batam Bib. Tapi bukan ibu sini, bukan. Karena saya dengar kalau ibu sini lebih parah lagi. 5 menit kemudian datang lagi 5 orang. Ibu Marfu'ah, Sopiani, Nelda, secepatnya datang ke masjid. Pak Ustadz tunggu loh. Ini saya mikir, saya ini Ustadz dapat uang kredit tungguin orang. Gak usah begitu. Kalau sudah di japri, orang-orang itu sudah di-share di grup, udah pas 1:30 buka barzanji. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jadikan majlis itu majlisnya Nabi Muhammad. Dan ingat, ketika sudah manggilnya pakai sholawat, hakikatnya yang manggil anda untuk datang ke majlis taklim adalah Rasulullah SAW. Kalau tetap malas datang ke tempat itu, anda akan nanti ditanyakan, siap-siap ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati itu. Setuju bu? Mohon maaf ini 10 menit lagi Bib. Jadi ya maaf Bib. Saya biasanya lama cuma ada Habib, saya paling takut. Saya tuh paling cinta dan hormat sama Habib. Bu, yang kedua, dibuka lagi barzanjinya, dibuka lagi dibanya. Jangan hanya momen malam ini. Ibu mau yasinan, kalau masih ada waktu barzanji dulu. Mau taklim di masjid, barzanji dulu. Baca dulu Syaraful Anam, baca dulu Syarabut Tohur, baca dulu Simtud Doro, baca dulu Dibak, mana yang ibu suka, baca dulu supaya berkah. Dan kita kembali mengingat Nabi Muhammad SAW. Tahu lagi sejarah Nabi Muhammad SAW. Hari ini ibu-ibu lebih paham cerita KDR punya Lesti Bilar daripada Nabi Muhammad. Bapak-bapak lebih paham episode ceritanya Ferdi Sambo daripada Nabi Muhammad. Betul. Ketika kita baca barzanji bid'ah, gemes saya. Bid'ah opo neto? Ini sedang dibacakan riwayat Nabi, cerita Nabi. Anda bertanggung jawab nanti di hadapan Nabi. Kalau zaman dulu kita waktu kecil malam Jumat semua pengajian libur hanya untuk baca barzanji, betul?
Sekarang masih ada nggak masjid gitu di Kota Batam? 1 2 hilang. Ketika ada yang baca seakan-akan dilarang. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lagi menceritakan tentang Nabi. Walamma tamma min hamlihi syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Kalau orang Aceh di sini Bib, itu bacanya lebih enak lagi. Di sini ada suku Aceh, suku Medan. Kalau baca Barzanji lebih enak lagi tuh. Ada buntutnya. Walamma tamma min hamlihi syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Dicubit kawannya. Aduh. Saya kemarin diundang sama orang-orang Aceh. Lama betul baca Barzanji. Kapan ceramahnya? Udah sama sepedas. Nikmat betul. Boleh Pak? Boleh, syair kok. Walamma tamma min hamli syarani ala masyhur aqwal marwiyah. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kandungan ibunya umur 2 bulan, menurut kaul yang masyhur, karena ada berpendapat 4, ada yang berpendapat 6, tapi yang paling masyhur 2 bulan. Tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Meninggal bapaknya di Madinah namanya Abdullah. Wa kana qad istaza bi akhwalihi bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Saat itu bapaknya berkunjung ke keluarganya Bani Adi dari suku Najjar. Wa makatha bihim syahra, dan bermukim di sana selama sebulan. Saqiman, kena corona, kena demam tinggi, sukmahu makin parah, wasyakwa sampai meninggal dunia. Lagi baca Barzanji riwayat Nabi diteriakin bid'ah. Kiye opo mas. Bu, ibu kalau paham tentang Nabi Muhammad pasti jadi istri solehah. Suami ibu kalau paham tentang Nabi Muhammad pasti jadi suami yang soleh. Contoh nih yang terakhir di Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Yaghsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati alihi bi sirati sariyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Nabi Muhammad itu orang yang sangat pemalu. Bahkan Nabi Muhammad lebih pemalu daripada gadis pingitan. Kalau kumpul di tempat ramai seperti Nabi Muhammad paling kecil. Bahkan udah pakai sorban ditutup lagi pakai selendang. Itu Nabi Muhammad. Kita umatnya malu-maluin. Bu, sudah pakai gamus, pakai jilbab, TikTok kan mangap-mangap. Sana cucu. Bukan orang sini, orang Pinang. Saya komen, mantul. Lupa ada Pak Ustadz. Wattawadu, Nabi Muhammad itu rendah hati. Mari diluruskan lagi sejarah. Betul kan Nabi Muhammad miskin? Sedangkan umur 7 tahun Nabi Muhammad sudah jadi peternak sukses. Hampir rata-rata orang Arab menitipkan kambingnya kepada Nabi Muhammad. Kambing, kucing, kuping, kalingo. Bahasa Padang, Bib. Bertua saya orang Padang, jadi saketek-ketek bisa ngomong Padang. Wattawadu, Nabi Muhammad umur 7 tahun sudah jadi peternak sukses. Kambing-kambingnya orang Arab dititipin ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kambing yang dititipin kepada Nabi Muhammad gemuk-gemuk. Bahkan 1 tahun bisa lahir 2 kali. Bahkan ketika melahirkan bisa double. Umur 7 tahun sudah banyak jadi bos kambing. Umur 12 tahun Nabi Muhammad sudah mendampingi pamannya jual beli, bukan lagi antar daerah, antar negara. Umur 25 tahun Nabi Muhammad ketika menikahi Sayyidah Khadijah, mas kawinnya 100 ekor unta merah. Satu ekor unta merah sama seperti harganya 10 ekor unta biasa. Ada kawan saya ngitung, mas kawinnya anak muda umur 25 tahun ketika menikah, mas kawinnya 7,4 miliar. Cuma Nabi Muhammad rendah hati. Faqad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Segala gudang harta benda ada di bawah tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih sederhana. Beda dengan kita umatnya. Utang di mana-mana, kredit di mana-mana, tapi sok kaya. Halo, motor bunyinya kredit, motor kredit, mobil kredit, Magicom pas nasinya matang kredit. Tapi gayanya sok kaya, bukan orang sini, orang Pinang.
Kalau orang di sini salam nggak ada. Amin. Amin. Nabi Muhammad kalau sendalnya copot, ngesol sendiri. Yaksifuna ala wa yarqau taubah, kalau bajunya sobek jahit sendiri. Wa yahlubu syata, Nabi Muhammad kalau pengen minum susu meres dari kambingnya sendiri, nggak pernah nyuruh sahabatnya, padahal siap sahabatnya disuruh Nabi Muhammad. Jangankan cuma disuruh mati pun mau. Dan yang paling enak nih Bu, wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Ternyata Nabi Muhammad Bu paling suka dan ringan tangan membantu pekerjaan keluarganya. Ada Sayyidah Aisyah lagi nyapu, kadang-kadang Rasul tiba-tiba ambil bantu nyapu. Lagi nyuci, tiba-tiba Nabi Muhammad ikut membilas. Suami ibu gitu, Bu, kayaknya ngenes sekali Bu. Ini saya kasih tahu nih, boleh dikoreksi sama kiai-kiai yang di sini. Kebetulan banyak kiai ini. Setahu saya dalam Madzhabul Arba'ah, kewajiban istri kepada suami cuma satu. Apa Bu? On the bed, in the net of the lamp, you are and your husband. What are you doing? You are, saya pakai bahasa teletabis ini. Banyak anak kecil. You are and your husband in the net of the lamp, on the bed, quick. Nah, cuman itu, nyuci kewajiban suami. Allahu Akbar. Oh, semangat kali. Masak kewajiban suami, bahkan nyusuin pun kewajiban suami. Kalau ibu nggak mau nyusuin, suruh cari tukang susuan. Tapi nanti dulu, jangan salah paham. Nanti dulu. Jangan mentang-mentang denger langsung, sip, 20 tahun aku dikerjain sama suami. Besok pagi pas setengah 6, Mas, kata Ustaz tadi malam, tolong bikinkan sarapan nasi goreng, telurnya setengah matang. Iya, teh manis jangan banyak gula. Sebelum berangkat kerja nyuci. Oh iya, nyapu depan jangan lupa. Ngapain ibu kalau gitu? TikTokan Pak Ustaz, ganti saja Pak. Bu, Allah tidak menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban, karena Allah menjadikan itu sebagai pengabdian. Karena kalau pengabdian bukan hanya pahala yang ibu dapatkan, tapi kemuliaan dan keistimewaan. Betul? Makanya sampai dikatakan Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahkan surga saja di bawah tapak kaki ibu. Bahkan ada di zaman sahabat, ada seorang ibu bisa masuk surga gara-gara istrinya ngabdi kepada suaminya. Bahkan ibunya bisa masuk surga. Cuma yang kedua, ini juga apa penting Pak, supaya kita bisa menghargai pekerjaan istri. Jangan mentang-mentang Pak, sampean yang cari duit, yang bertepus lumus, banting tulang, kadang-kadang dianggapnya istri di rumah itu cuma ngabisin duit. Enak betul jadi istri, cuma riman, kalau kurang ngomel. Enggak Pak, cek betis istri Bapak Pak, rata-rata gede. Betul? Kenapa? Karena walaupun cuma di rumah, depan belakang, kalau dihitung satu hari ada 3-4 kilo. Betul Bu? Kalau nggak percaya kayak apa istri kita capeknya di rumah, besok hari apa Bu? Nanti hari Sabtu atau Minggu pas suami kerja libur, anak-anak kasih ke suami, ibu pergi ke Barelang mancing. Saya pilih ceramah dari pagi sampai pagi daripada jaga anak. Disangkanya gampang Bu, betul nggak? Ini kalau kita paham Rasulullah begitu, jangan asal apa ini? Enggak. Bahkan seorang suami itu bohong sama istri saja boleh Pak, tujuannya nyenengin istri. Dia sudah capek-capek nyambel gitu Pak, makan rasanya nggak jelas padahal. Jangan jujur. Gimana Mas, kata istrinya, dari Batam sampai Karimun Mak, sambal mama paling hebat, nggak ada yang ngalahkan. Kata istrinya, kalau gitu besok bikin lagi. Jangan, nggak usah, ini cukup. Bu, moga-moga kalau suami kita paham, karena sering baca berjanji, niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau manggil istrinya jarang namanya, kalaupun namanya pasti dapat julukannya, pasti dikasih julukannya. Ya Khadijatul Kubro, wahai Khadijah sang ratu, wahai Khadijah yang agung, wahai Khadijah sang ratu. Bu, ibu pernah dipanggil suami ratu? Pernah nggak? Pernah Pak Ustadz, ratu lebah. Makanya jangan repet terus sama suami, ngerepet terus ketika istrinya lewat, ratu lebah lewat. Ya Khumairo, wahai yang kemerah-merahan, wahai bunga mawar. Pernah dipanggil suaminya bunga mawar? Pulang dari sini Pak, panggil istrinya bunga. Buka pintu, bungaku dania.
karena nama istrinya Sophia. Bungaku Sophia, istrinya jadi menyambut, suamiku Mariono. Bu, pernah dipanggil suaminya bunga? Pernah Pak Ustadz, bunga Kamboja. Hai bunga Kamboja, cepatlah, jangan lama-lama di kamar mandi. Istrinya keluar, kik. Artinya begini, keindahan kita memanggil pasangan itu ternyata diajarkan Nabi. Jangan hanya waktu ketika pengantin baru, AA sama Yayang, setelah udah 3 tahun AA sama dulu, yang kopi yang, iya dulu waktu masih pengantin. Karena biasanya ibu-ibu kalau masih gadis kan badannya kecil Bu ya. Anak 1 wit, anak 2 wit, anak 3 wit, anak 4 wah. Suami mulai manggil istrinya, Dut kopi. Istrinya di belakang, sabar pret, Dut pret. Kenapa bisa gitu? Karena tidak baca berjanji, tidak tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mohon maaf karena bagi waktu pas tanggal 11 lewat 10 menit. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.